Ada seorang sahabat bernama Thauban. Ini Masya Allah. Thauban ini rajin sholat berjamaah, Pak. Sahabat Nabi, sangat soleh, rajin ibadahnya, dan tidak pernah meninggalkan ibadah di masjid. Dan posisinya selalu pojok kanan. Pojok kanan. Tapi niatnya bukan ingin mojok. Niatnya bagaimana saya bisa khusyuk ibadah dan tidak mengganggu orang. Karena biasanya posisi di pojok itu pada umumnya tidak banyak singgungan dengan orang lain. Tidak banyak singgungan dengan orang lain. Maka Masya Allah, maka ketika datang ibadah, ramai masjid dan sebagainya, sampai satu ketika, saya persingkat, dalam sholat subuh, beliau tidak datang. Ditunggu oleh Nabi. Sampai Nabi bertanya begini, kemana Thauban? Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemana Thauban? Tidak ada yang tahu. Sampai ketahuan oleh Nabi itu. Jadi satu orang nggak datang aja, oleh Nabi ketahuan, di sepulang kemana nih? Nggak ada gitu. Tapi sahabat mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah, kan? Apa yang terjadi? Ditunggu oleh Nabi. Saking seringnya sholat berjamaah, Nabi tidak ingin orang ini ketinggalan. Ditunggu sampai agak kemudian melewat, waktunya mulai berlanjut, diputuskanlah untuk dilakukan sholat. Ya, karena dikhawatirkan habis waktu subuhnya. Sholat ditunaikan, selesai menunaikan sholat, diputuskan untuk menengok sahabat tadi. Perhatikan, orang sering ke masjid, tidak ada di masjid, Nabi masih mengajak sahabat untuk menengok. Itulah jamaah. Anda tahu ketika menengok itu, ditelusuri jalan ke rumahnya, itu ternyata jarak yang ditempuh 3 jam. 3 jam. Nah, yang paling ingin saya sampaikan ketika ditengok, istrinya kemudian mulai keluar mengatakan, "Tufiya zauji." "Aina Thauban?" "Kemana Thauban?" kata Rasulullah SAW. Kata istrinya, "Laqad tuwfiya." Dia sudah wafat. Meninggal. Lalu Nabi berkata, perhatikan kalimatnya, apakah ada yang terjadi sebelum dia meninggal? Tapi ini yang harus kita catat. Apa yang terjadi? Kata istrinya, "Saya tidak merasa ada yang istimewa, tapi saya tidak memahami 3 kalimat yang diucapkan." 3 kalimat. Mahya apa itu? Nah, ini hikmahnya yang harus kita tangkap. Sebelum beliau meninggal dalam sakaratul mautnya, beliau mengatakan, "Kenapa nggak lebih jauh lagi?" katanya. Kalimat pertama, saya tidak paham itu. Kalimat kedua, "Kenapa bukan yang baru?" katanya kan? Kenapa bukan yang baru? Dan kalimat ketiga, "Kenapa tidak semuanya aja?" Tapi Rasulullah SAW tersenyum, lantas menyampaikan, turun berita dari langit menyampaikan, teman-teman sekalian, ketika Thauban mengatakan kenapa tidak lebih jauh lagi, kita mesti pahami, sebelum seseorang meninggal dunia dalam sakaratul mautnya, itu akan ditampakkan keadaan amalnya. Nah, ini ditampakkan bahwa ketika beliau berangkat ke masjid itu ditampakkan pahala-pahala kebaikannya. Maka dia katakan, "Ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi masjidnya? Sehingga ketika saya jalan itu mendapatkan lebih daripada itu." Bukankah langkah pertamanya mengangkat derajat di sisi Allah? Langkah keduanya menggugurkan dosa yang di bawah. Masjidnya tempatnya 25 lebih bagus daripada tempat biasa. Yang satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Kata sahabat Thauban, "Ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi?" Yang kedua, ternyata ketika musim dingin beliau berjalan, beliau menggunakan pakaian double. Yang paling dalam itu pakaian barunya, yang luar pakaian lamanya. Di jalan bertemu dengan seorang kedinginan, maka dilepaskanlah pakaian yang luar yang lamanya, dipakaikan pada orang tadi supaya tidak kedinginan. Ketika ditampakkan pahalanya, beliau berkata, "Ya Allah, kenapa bukan yang baru yang dulu saya pernah berikan? Kenapa bukan yang baru?" Allahu Akbar. Dan terakhir mengatakan, kenapa bukan semuanya? Karena beliau terbiasa bersedekah pada orang, memberikan kebaikan-kebaikan, kadang-kadang berbagi dengan orang lain. Ketika ditampakkan pahalanya, Allah, kenapa nggak semuanya aja dulu saya kerjakan? Ada penyesalan dalam jiwanya. Anda bayangkan, seorang sahabat mulia saja masih menyesal dengan amalnya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang belum sempurna kebaikan-kebaikannya seperti itu? Jangan sampai meninggal dunia lantas dikatakan, "Fa'asaddaqa wa aqum minas shalihin." Beri kesempatan, ya Allah, walau sebentar. Saya ingin berbuat baik, saya ingin berbuat baik, saya ingin berbuat baik. Zaman dulu tidak ada kendaraan bahkan untuk urusan sepeda. Kendaraan yang saya maksud bukan hewan. Sepeda nggak ada, motor nggak ada, mobil nggak ada. Jarak dari rumah ke masjid 3 jam. Yang masjidnya tidak ada karpetnya, langsung tanah. Yang tiang-tiangnya pelepah kurma, yang atapnya dari daun-daun kurma. Masih mau ke masjid dengan jalan kaki. Sahabat mulia, luar biasa, dekat dengan Allah, ke surganya begitu dekat. Jarak rumah ke masjid jauh dengan masjid seadanya, masih mau ke masjid menempuh langkah 3 jam. Dan masih ditengok oleh sahabat. Anda bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan. Masya Allah, surga belum jelas sampai hari ini. Kan hisab masih menegangkan, amalan berantakan, kurang apa lagi?